Cuman hati-hati dengan orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ada yang ngaku Nabi, ada yang ngaku Imam Mahdi. Apa hukumnya ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi? Tadi ngaku Nabi haram, ngaku Imam Mahdi haram. Apa hukumnya ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi? Ya haram juga, kecuali ngaku keturunan Nabi Adam. Ibu-ibu ini keturunan Nabi Adam bukan? Ya siapa tahu keturunan monyet, kata Charles Darwin kan gitu ya. Kita yakin betul kan kita ini keturunan Nabi Adam. Pertanyaannya, apakah Imam Mahdi itu benar ada? Jawabannya iya. Jadi salah satu bagian keimanan kita kepada hari akhirat, iman kepada hari akhirat itu rukun iman yang keberapa, Bu? Ngetes daya ingat dulu saya ini. Berapa? Oh, pinter ibu-ibu ini ternyata. Rukun iman yang ke-5. Penting bagi kita semua untuk meyakini, satu, Imam Mahdi itu pasti ada. Dan Imam Mahdi itu, Bu, dilahirkan, bukan nongol dari batu, bukan. Bukan loncat dari langit, bukan. Imam Mahdi itu dilahirkan. Siapa Imam Mahdi itu? Imam Mahdi itu kata Nabi min itrati. Imam Mahdi itu keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Miwaladi Fatimah, yakni dari anaknya Fatimah. Jadi keturunan Nabi dari Fatimah. Jadi sekali lagi, Imam Mahdi itu kata Nabi min itrati, dari keturunan, dari Fatimah, yang namanya juga Muhammad. Imam Mahdi itu, Imam Mahdi itu adalah orang yang dilahirkan, dia adalah dzurriyyat keturunan Nabi, dan akan memimpin pasukan umat Islam di akhir zaman ketika perang dengan pasukan Dajjal. Itu Imam Mahdi. Cuman hati-hati dengan orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Banyak juga kan yang ngaku-ngaku ya, Bu ya. Ini harus hati-hati juga kita, karena sesungguhnya akan ada di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta, bahkan bisa lebih. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Masing-masing mereka mengaku dirinya nabi. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku Imam Mahdi. Jadi hati-hati juga dengan yang mengaku-ngaku. Ini tergantung timingnya, kapan munculnya. Munculnya Imam Mahdi kan terkait dengan Dajjal. Jadi kalau ada sekarang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, dia bukan, dia palsu. Memang akan ada terus, Bu. Yang saya bikin heran itu, yang ngaku Imam Mahdi itu orang Indonesia. Orang Indonesia, hidungnya juga pesek, kan begitu ya? Enggak cocok, bukan dzurriyyat Nabi itu yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi tersebut. Ini kan terkait dengan ada kemarau 3 tahun berturut-turut. Sekarang kemarau apa hujan? Hujan kan belum berarti kan? Kemarau 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama dikurangi 1/3 hujan. Tahun kedua dikurangi 2/3 hujan. Tahun ketiga tidak ada hujan sama sekali. Enggak ada hujan sama sekali di tahun ketiga. Maka tidak ada satupun daun hijau, semua kering kerontang. Udah ketebak, Bu. Di kondisi nggak ada satupun daun hijau, dunia ini bubar. Setuju nggak kira-kira? Bubar dunia. Ya gimana nggak bubar, Bu? Orang nggak bisa makan. Walaupun punya duit triliunan nggak ada guna. Emang makan kertas? Apalagi duit zaman sekarang, Bu, tidak lagi berbentuk fisik. Duit sekarang kan sudah angka. Orang punya 1 triliun nggak mungkin ditaruh di rumah, betul nggak? Pasti taruhnya di bank kan? Duit sekarang sudah angka, tinggal angka duit itu sekarang.
Di zaman itu maka tidak ada gunanya lagi uang banyak. Makanya dunia kacau. Semua negara bubar termasuk Indonesia. Amerika, Rusia bubar semua negara itu. Karena ngapa? Nggak ada yang bisa makan lagi. Nah saat itulah Dajjal menjajah dunia. Karena dia bisa memberi makan, tangannya mengeluarkan tepung, dan dia bisa memberi makan orang yang kelaparan. Itulah ujian terberat umat ini. Nah saat itulah Imam Mahdi memimpin pasukan untuk perang melawan Dajjal. Maka kalau ciri-ciri akhir zaman ini belum muncul ada yang ngaku Imam Mahdi, dia bohong. Termasuk juga penggunaan bendera hitam. Karena bendera hitam nyebutnya Pak Ashabur Rayatis Sud, kelompok bendera hitam. Kelompok bendera hitam itu pasukan Imam Mahdi. Jadi kalau ada sekarang yang pakai bendera hitam, maka dia pasukan bendera hitam palsu. Sama dengan Imam Mahdi palsu itu. Makanya kalau ada yang pakai bendera hitam, udah tanda, jangan melok ya Bu, jangan ikut. Kalau ada yang pakai bendera hitam, stop, jangan ikut, karena itu palsu. Serupa dengan Imam Mahdi palsu tadi, serupa dengan Nabi palsu. Ini penting untuk kita garis bawahi. Nah, muncul pertanyaan lagi, Ustadz, apa hukumnya ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi? Tadi ngaku Nabi haram, ngaku Imam Mahdi haram. Apa hukumnya ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi? Ya haram juga, kecuali ngaku keturunan Nabi Adam. Ibu-ibu ini keturunan Nabi Adam bukan? Ya siapa tahu keturunan monyet, kata Charles Darwin kan gitu ya. Kita yakin betul kan kita ini keturunan Nabi Adam. Nah haram hukumnya menasabkan dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad padahal dia bukan keturunan Nabi. Haram hukumnya. Ya, saya bacakan keterangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, manidda'a nasaban la ya'rifu kafara billah. Manidda'a nasaban la ya'rifu kafara billah. Barang siapa yang ngaku-ngaku menyebut-nyebut dirinya nasab keturunan tertentu padahal dia nggak tahu, dia tidak bisa memastikan kalau dia ini keturunan nasab tertentu atau tidak, kafara billah, maka sama hukumnya sudah kafir kepada Allah. Jadi nggak boleh kayak saya nih ngaku-ngaku keturunan Majapahit padahal saya sendiri nggak tahu benarkah saya keturunan Majapahit, bisa kafir saya. Apalagi ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal tidak ada bukti kalau dia keturunan Nabi, bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama sepakat wajib orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi wajib membuktikan dirinya benarkah dia keturunan Nabi. Wajib membuktikan. Cara membuktikannya kayak mana? Satu, dengan kitab nasab. Benarkah dia adalah keturunan Nabi? Dibuktikan dengan kitab nasab, ketersambungannya. Jangan cuma ngaku-ngaku. Semua orang bisa ngaku nantinya. Bahaya ketika ngaku-ngaku. Atau yang kedua, dengan tes DNA atau DNA. Itu ilmiah kan? Karena zaman Nabi belum ada DNA, zaman dulu belum ada tes DNA, maka yang dipakai orang dulu adalah kitab nasab. Selama terkonfirmasi menurut catatan kitab nasab, pohon nasab, dia merupakan keturunan Nabi, boleh dia kemudian mengaku keturunan Nabi. Kalau tidak, awas, kafara billah. Dia bisa ingkar kepada Allah, bisa kafir. Ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal dia bukan keturunan Nabi, kafara billah, bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk digarisbawahi. Walaupun bagi saya begini Bu, tidak penting pengakuan, yang penting itu adalah mencontohkan yang baik-baik. Betul nggak kira-kira? Karena inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapapun yang bertakwa dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi bersabda,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita ingin mencapai tangga kemuliaan, maka berakhlak. Dengan akhlak yang mulia, maka kita semua akan mendapat kemuliaan.